dengan di bawah bimbingan Imam Ghazali dengan kitab Al-Kashfu wa Tabyinnya, yang kita sudah sampai kepada kelompok kedua dari kelompok orang-orang tertipu dari orang-orang kaya. Firqatun ukhra, kelompok lain yang tertipu dari orang yang diberi oleh Allah kekayaan, adalah mereka yang rubbama iktasabu, bisa jadi mereka itu mencari harta al-mala al-halal, dengan harta halal memang. Mencari harta yang halal, bersih. Kalau kemarin kan tertipu, bisnisnya haram, enggak. Dari bisnisnya benar, halal. Wajtanabul haram, menjauh dari yang haram. Yang model begini masih ada tertipu lagi. Wa anfaqu 'alal masajid, senang membuat masjid. Bayangkan kurang apa? Cara mencari rezeki halal, benar, menjauh dari riba, dari yang haram, gunakan untuk bangun masjid, pondok pesantren. Wahum aidan maghrurun, mereka juga termasuk yang tertipu. Ada orang kayak begitu. Min wajhaini, dari dua sisi. Pertama, ada orang berbuat itu semua dengan ar-riya, karena riya. Pengen dilihat oleh orang, halus sekali lihat. Padahal rizkinya sudah halal. Yang dikerjakan hal yang baik. Tapi ternyata ada riya di dalam hatinya. Pengen disanjung diam-diam. Wa talabis sum'ati, agar disebut namanya. Wa thana'i, dan minta sanjungan, cari sanjungan. Fa innahu, maka sesungguhnya orang kayak begini, rubbama yakunu, bisa jadi ada fi jiwarihi, di tetangganya, wa baladihi, di kampungnya, ada fuqaraun, fuqara. Bisa jadi di kiri kanannya ada orang fakir. Wasarful mali ilaihim, mendermakan hartanya kepada mereka, aham, lebih penting. Nah ini nih, tertipunya dari sisi ini. Bangun masjid, luar biasa, dari rezeki yang halal. Cuman ini ada hawa nafsu yang tersembunyi hanya karena pengen disanjung orang. Ditandai ada orang fakir di kiri kanan rumahnya. Sangat perlu bantuan, nggak mau dia membantu. Bahkan nggak peduli. Kenapa? Bisa disimpulkan, nggak disebut-sebut namaku. Apa sih artinya dia buat aku? Nggak penting deh orang itu. Kalau bangun masjid, ini kan masjid kan tempatnya orang berbincang, orang pada bicarakan siapa donatur masjid. Kalau fakir miskin yang di situ ada, nggak ada yang tahu, percuma. Nah ini. Kalau bangun masjid masih keren. Nah ini menurutnya tersembunyi di hatinya, biarpun tidak diungkapkan. Fa innal masajida katsiratun, masjid banyak. Wal gharad minal masajidi, wal gharadu minha, dan tujuan didirikan masjid itu untuk ibadah dan lain sebagainya itu cukuplah al-jami'u wahdahu, satu masjid yang bisa mengumpulkan mereka cukup. Satu saja cukup misalnya, ibaratnya nggak perlu banyak-banyak. Wa iju'an ghairihi, sudah cukup untuk yang lainnya, tanpa yang lainnya. Walaisal gharad, bukanlah tujuannya bangun masjid itu adalah bina masjidin, membuat masjid fi kulli syikkatin, setiap ganggang membuat setiap ada masjid. Darbin, gang, kemudian jalan-jalan sempit, darbin wal masakin wal fuqara, sementara wal masakin wal fuqara muhtajun. Memperbanyak masjid, ya ini ada masjid lagi, ini masjid lagi. Yang sholat siapa? Fakir miskinnya. Fakir miskinnya sibuk, hartanya di. Bahkan ada lagi yang seram lagi. Ini masih lumayan.
Dari harta mereka yang harta orang kaya bikin bangun masjid. Ada lagi hartanya orang fakir bikin bangun masjid. Dari zakat misalnya. Loh, ini serem banget ini. Kalau itu adalah ustadz yang tertipu dengan fatwanya. Duit zakat untuk bangun masjid. Nah, sementara bangun masjid bisa saja duitnya orang kaya. Tapi kalau zakat kan bisa untuk fakir miskin. Akhirnya apa? Fakir miskinnya nggak dapat bagian karena bagiannya pakai bangun masjid. Fakir miskinnya nggak kebagian karena uangnya dipakai bangun masjid. Kalau kita merenung dalam, tentu ini perlu diperhatikan hal-hal semacam ini. Uang zakat pakai untuk bangun masjid. Ini kita tambahkan. Kalau bangun masjid itu kan begini ya. Siapa yang bangun masjid? Orang kafir. Siapa yang bangun masjid? Pertanyaan. Siapa yang hendaknya, yang layak, pantas bangun masjid? Orang muslim atau orang kafir? Orang muslim. Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Ya sudah, harta orang miskin jangan dimasukkan di situ. Ini yang jenis ini saja dianggap oleh Imam Ghazali maghrur. Orang miskin membutuhkan, nggak membantu, malah bangun masjid. Padahal duit-duitnya bangun masjid hanya gara-gara tidak peduli dengan fakir. Ini saja sudah dicela oleh Imam Ghazali. Bagaimana duitnya orang fakir pakai bangun masjid? Wah, ini serem lagi. Ini harta pribadi saya, orang kaya, bangun masjid, hanya saya kurang peduli dengan fakir miskin di kiri kanan saya. Itu termasuk tertipu. Bagaimana jika ini uang zakat seharusnya diberikan pada fakir miskin, pakai bangun masjid, bangun pondok? Waduh, serem. Senang cari fatwa yang memperkenankan saya memperbolehkan masalah amal. Kalau cari fatwa ada aja. Tapi kan untuk memilih fatwa kan harus pakai hati nurani, perasaan, kemudian juga kesadaran. Bukan semacam fikih hanya di mata, kebaca ini boleh tidak boleh, tapi rasanya seperti apa. Nah, seperti itu. Ini bangun masjid dari duitnya yang halal, bersih, masih dianggap oleh Imam Ghazali bermasalah. Kenapa? Di saat tidak peduli dengan orang fakir di kiri kanannya. Sebab bangun masjid nggak harus sebanyak itu. Cukup satu saja, masjid jami, selesai. Nggak perlu harus diganggang bangun masjid. Wa inna makhaffa. Sesungguhnya ringan, enteng. Alaihim bagi mereka itu. Daf'ul mal membayarkan uang. Fi bina'il masjid, bangun masjid. Kenapa kok enteng? Lidhuhuri dzalika bainan nas, tampak di depan orang. Wah, ini donaturnya Pak Haji Fulan. Walima yusma'u minats tsana'i alaih, dan bisa didengar sanjungan kepadanya. Min indil khalqi, dari makhluk. Ada sanjungan. Fakir miskin tidak ada sanjungan. Tidak ada ujungnya, kurangnya bahasa begitu. Tidak ada sanjungan. Biarpun tidak diucapkan, tapi begitulah pilihan itu menunjukkan apa yang ada di hati. Pilihan ini. Kenapa kok hanya masjid saja fakir miskin tidak mau? Ya bukan karena Allah. Kalau karena Allah pasti prioritas fakir miskin didahulukan. Wa yadhunnu annahu, dia menduga sesungguhnya dia ya'malu, berbuat lillahi, karena Allah. Wa huwa ya'malu, dan dia berbuat li ghairillahi, bukan karena Allah. Dipikir dia berbuat karena Allah, padahal dia berbuat bukan karena Allah. Di sini ada waniyatu a'lam bidzalika. Di naskah lain wallahu a'lamu bidzalika. Kelihatannya lebih cocok naskah lain. Wallahu, dan Allah a'lamu, lebih tahu bidzalika, tentang niatnya tadi. Allah lebih tahu. Kalau waniyatu a'lam bidzalika kayak masih janggal itu, tapi naskah lain wallahu a'lamu bidzalika. Allah lebih mengetahui tentang niatnya tadi. Wa innama, yaitu sesungguhnya niatnya itu adalah alaihi ghadabun. Nah, ini alaihi ghadabun. Niatnya adalah ada sembunyikan sesuatu. Ya, ini bukan Allah yang menjadikan Allah murka, maksudnya ghadabun ghadabullah alaihi, kepadanya ghadabun
murka dari Allah. Niatnya apa? Bukan niat lillah, tapi niat selain Allah. Berarti niatnya adalah selain Allah yang menjadikan ghadabun alaihi, ghadabun alaihi, kepadanya ghadabun, murka Allah. Atau alaihi ghadaballahu alaihi. Allahu a'lam bidzalika wa niyatuhu alaihi ghadab. Allah marah kepadanya. Maksudnya niatnya apa? Bukan karena Allah. Riya tadi, kan riya itu marah. Allah marah dong kalau ada orang riya tuh. Kayaknya untuk Allah tapi bukan untuk Allah, marah, murka. Wa demikian wa qala innama qasadtullaha azza wa jalla. Maksudku untuk Allah. Allah lebih tahu. Nah ini. Dari sisi ini lihat. Padahal niat, padahal dia berderma dari rizki yang halal untuk hal yang baik, tapi masih saja tertipu, halus. Wathani, yang kedua adalah annahu yasrifu dzalika, dia menggunakan itu adalah fi zakhrafatil masjidi, untuk gemerlap aksesoris ya. Zakhrafah itu apa? Gemerlap, mempercantik masjid. Bukan asas masjid. Ada mungkin lukisannya saja itu lukisan paling besar, lukisan kaligrafi harga 500 juta dari Pak Haji Fulan. Oh Masya Allah, 500 juta hanya lukisan kaligrafi Allah yang taruh di depan masjid setelah Muhammad. Dipikir ini adalah sesuatu yang luar biasa. Padahal kalau bagian fakir miskin sangat berguna, nggak harus pakai begitu. Belum lagi nanti yang lainnya dipercantik semahal-mahalnya. Semua orang teragum-agum, langsung lihat masjid, langsung siapa ini yang membangun? Oh si Haji Fulan, Haji Fulan. Wa taziniha, dan menghiasi masjid. Bin nuqush, dengan ukiran-ukiran. Al-manhi anha, yang dilarang. Ini Imam Ghazali termasuk golongan yang ikut mengatakan bahwasanya menghias masjid adalah tidak diperkenankan, biarpun kalau masuk wilayah fikih itu memang diperdebatkan. Kalau kaligrafi Al-Quran yang ditulis adalah makruh, itu hampir disepakati. Sebagian mengatakan sampai derajat itu tadi haram hiasan-hiasan seperti itu. Kenapa? Masjid itu kalau banyak hiasannya menjadikan orang tidak ingat Allah lalai. Allahu Akbar. Ajib ukirannya itu gimana, gambarnya gitu bagus. Bengkok sini ketemu ujung, ajib. Masya Allah. Mau sholat ini. Mikir, apalagi tukang ukir ini. Yang ngerti ukiran itu ngagumi ukiran, nggak khusyuk sudah. Kalau tukang lukis, lukisan. Yang seharusnya masjid nggak ada itu semuanya. Rapi, bersih, selesai. Mengganggu orang sholat. Asyaghilah qulubal musholin. Yang menyibukkan hatinya orang yang sholat. Kalau kita tidak ngerti ukiran, melihat ukiran itu biasa saja. Tapi kalau saya ahli ukiran, langsung mikir, ini pasti Jepara ini. Kalau itu Palembang tuh catnya gitu tuh. Oh bisa ya, Masya Allah. Siapa yang nyumbang ini? Allahu Akbar. Ini gara-gara ukir-ukiran begitu. Li'annahum yanzuruna ilaiha, sebab orang yang sholat melihat kepada ukir-ukiran tersebut. Wa tusiluhum, sehingga menyibukkan mereka anil khusyu'i, dari kekhusyuan fi sholati, sholat, an khuduril qalbi, dari hadirnya hati ini. Gara-gara ornamen-ornamen tambahan itulah menjadikan khusyuknya hilang. Sementara Imam Ghazali termasuk golongan orang ulama yang mengatakan khusyuk wajib. Biarpun setelah itu dijelentrehkan sejauh mana kadar khusyuk yang wajib itu, perdebatan lagi setelah itu. Karena Imam Ghazali termasuk yang mengatakan syarat sah sholat harus dengan khusyuk. Nah khusyuk, ini kan repot. Nah, makanya di sini keras, karena yang mengganggu khusyukan, karena khusyuk bagi Imam Ghazali ada sebuah kewajiban, yang mengganggu khusyuk jadi haram, to the point. Itu kalau bicara tentang rentetan berpikir fikihnya Imam Ghazali. Karena kalau Imam Ghazali golongan yang khusyuk, kemarin kalau kita bahas di mana lupa kita ada khusyuk. Tentang khusyuknya Imam Ghazali, khusyuk. Di sini juga sepertinya. Tapi kalau pembahasan fikih,
Di Fathul Mu'in dan sebagainya disebut isyarat tentang khusyuk. Menurut Imam Ghazali adalah sebuah syarat, sebuah keharusan. Cuman kadar khusyuknya itu kayak apa? Sehingga itu bukan pendapat yang dikukuhkan. Tidak pakai khusyuk pun sah sholatnya. Cuman ya pahalanya aja yang jelas berkurang dan berbeda. Kemudian wa huwal maqsudu minas sholati, khusyuk dan hadir hati itu yang dimaksud dalam sholat. Wa kullu ma tara'a fi sholatihim, semua yang datang pada sholat mereka, wa fi ghairi sholatihim, dan di luar sholat mereka, fa huwa fi mizanil ladzi banahu, itu masuk dalam timbangannya orang yang bangun. Sholat jadi nggak khusyuk, jadi dosa buat yang bangun tadi. Gara-gara kau mati, serem Abu Ghazali. Bukan dapat pahala rupanya. Ini gara-gara hiasan yang kau pasang tuh, dia nggak khusyuk. Kalau kau tidak khusyuknya sampai derajat dikatakan dosa, ditumpahkan fi mizani sayyi'atihi, ditimbangan kejelekan orang yang bangun. Itu la yahillu, ini membuat tegas, tidak halal, tidak dibenarkan tazyinul masjidi, menghiasi masjid. Biwajhin, ini kayak serem Imam Ghazali mata. Biwajhin sama sekali. Jangan aneh-aneh masjid. Qala Hasan Az-Basri, Imam Hasan Basri berkata, lama arada Rasulullah, tatkala Nabi mau ayyabniya masjidahu, membangun masjidnya, bil Madinati, di Madinah, tatkala Nabi akan membangun masjidnya di Madinah, atahu Jibril, Jibril datang. Wa qala, dan Jibril memberitahu kepada Rasulullah, ibnihi, bangun masjid itu ya Rasulullah, sab'ata adru, 7 dira, tulan fis samai, ke atas 7 dira, 4 kali 7, 7 kali 3, 21, 3 meteran. Nggak usah megah-megahan, 3 meter lah kurang lebih. Fala tuzakhrifuhu, jangan kau bikin ornamen hiasan-hiasan. Wala tunaqqishuhu, jangan kau bikin ukir-ukiran. Bahula, mereka ada orang ra'ul munkar ma'rufa, ada orang menganggap hal yang tidak baik itu sebagai kebaikan. Ini serem banget mazhab Ghazali dalam hal ini. Ini ya tidak apa-apa lah. Intinya biar tidak perlulah Mekah madu. Masjid itu penting bagaimana hidup di dalamnya. Oke lah, nyaman, pasang AC, kenyamanan, sirkulasi oke. Tapi kalau hiasan-hiasan yang mengganggu, apalagi tulisan-tulisan dan sebagainya, tidak dianjurkan. Wattakalu alaihi. Jadi ada sebagian orang menganggap hal-hal begitu tuh adalah sebuah kebaikan. Itu kan mungkar menurut Imam Ghazali. Bikin hiasan-hiasan begitu tuh mungkar. Tapi orang menganggap sebagian. Wattakalu alaihi, dan mengandalkan pahalanya dari situ. Bangga dia ngirim lukisan, ngirim ini ke masjid-masjid. Fahum maghruruna bidzalik, mereka tertipu dengan itu semuanya. Padahal dari harta halal untuk masjid dan seterusnya. Firqatul ukhra, kelompok yang lain lagi adalah yunfikunal amwala, mendermakan hartanya. Yunfikuna, mereka mendermakan al amwala, harta-harta, bisadaqati, dalam sedekah, alal fuqara, kepada fuqara dan masakin, miskin, orang fakir miskin. Wa yadrubuna bihi al mahafila, dibuatkan acara. Subhanallah, ngasih aja pakai acara. Kalau mau diterapkan santunan fakir miskin, kirim ke rumahnya, jangan dipanggil fakir miskin. Wah, Pak Haji Fulan mengadakan santunan fakir miskin.
Masya Allah, dijejer fakir miskin. Sudah kena panas matahari 2,5 jam dapat duit 50.000. Ini Imam Ghazali kritiknya. Ini zaman dulu kritiknya. Harus baca sekarang. Menyantuni anak yatim saja harus yatim anak yatim. Na'udzubillah. Kalau nyantuni santuni, tidak usah yatim anak yatim. Ya, anak yatim sudah sedih dengan keyatimannya. Kok saya yatim kan? Disebutkan ini meninggal bapaknya tabrakan di sana, ini dijejer. Biar dapat tambahan. Kalau sudah tambahan, fakir miskinnya enggak, anak yatimnya enggak dapat. Panitianya yang dapat, naudzubillah, kan bahaya lagi. Ada model begini. Menyantuni saja fakir fuqara, bantuan untuk dufafa dan fuqara. Ya salam. Orang fakir difakir-fakirkan. Ini kan menyakiti hati, dosa ini orang. Makanya kita tidak pakai madhab ini. Kita ikut madhab Ghazali dalam hal ini. Anak yatim tidak perlu ditonjol-tonjolkan di yatim-yatim. Orang fakir tidak perlu difakir-fakirkan. Oh, ini adalah orang fakir. Dapat apa? SK. SKTM. Apa? Surat keterangan tidak mampu misalnya. Di grup-grupkan. Kalau surat keterangan tidak mampu memang untuk mendapatkan bantuan, oke lah. Tapi kalau diomongkan, ini anak nggak bayar, ini anak gratis, nggak fakir, itu memfakirkan. Ditutupi, nggak usah. Kalau bantu. Jangan bikin orang sakit hati, sakit, terkucilkan, dimiskin-miskinkan, nggak enak. Mahafil nih, jamiah yang ngumpulin orang banyak, minal fuqara, di situ kumpul orang fakir. Min adatihi, kebiasaannya setelah itu ada syukur, ucapan terima kasih pada Pak Haji. Ini kedatangan Pak Bupati, kedatangan Pak ini, Masya Allah, ini santunan rutin, semoga bisa istiqomah sampai mati, sampai masuk surga. Ya salam, bahasanya serem. Ifsa'il ma'ruf, untuk menyebarkan berita kebaikan. Wa yakruhuna, mereka tidak senang atau sadaqah sedekah fi sirri, sembunyi. Sedekah sendiri, sedekah sir, tidak senang, senangnya ramai itu, tampak. Wa yarawna ikhfa al-fakri wa yarawna, dan mereka punya madhab beda. Yarawna menganggap ikhfa'ul fakiri, kalau ada orang fakir menyembunyikan lima ya'khudhu minhum, apa yang diambil. Orang fakir kalau nerima bantuan kok diem-diem enggak menyebutkan, itu khianat orang fakir itu. Seharusnya dia memberitahu kalau dapat. Nah, ini maksudnya ini kayak masalah apa dalam bahasa yang ngerti manajemen, transparan. Ini nerima kasih tahu dong. Anak kan ngasih uang sama ente, anak orang kaya, ini ngasih ente. Memastikan kalau sudah nyampe ke ente, gimana kalau bukan ente yang ngomong? Alhamdulillah, terima kasih telah kami terima dana begini, lah kan aman di sini. Ya salam. Kayaknya manajemen kritik juga ini. Transparansi. Biar terang, biar jelas. Iya, transparansi nggak harus terang-terangan digituin dong, kan punya surat, terima, selesai. Nggak usah sebutkan Masya Allah, Alhamdulillah, pada hadirin, hadirat, ini telah datang, di sebelah kanan ini adalah duafa, ini sebelah kiri adalah para donatur, Masya Allah, para donatur telah terkumpul, ini dari Pak Haji Fulan, 50, Pak Haji Fulan, 50, Pak Haji Fulan. Menurut Pak Haji ini, memang harus begitu, kenapa? Pembuktian harus buktikan kalau sudah nyampe. Kalau enggak, ini khianah alaihim wa kufranan, termasuk ingkar lil ma'ruf, dari kebaikan, enggak syukur. Rubbama orang kayak begitu tadi, yang kalau bersedekah pakai haflah gede-gedean itu, taruku jironahum ja'iin, meninggalkan tetangga mereka kelaparan. Kelaparan tetangganya. Allah. Qala Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas bercerita, radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai keduanya. Fi akhir zaman, di akhir zaman, akhir zamannya jam-jam hari ini, yakthurul hajj, banyak orang haji. Ya hari ini, zaman dulu itu susah orang haji.
Di kampung kita yang haji hanya padu atau Pak Haji ini, Pak Haji itu. Yang hajinya 6 bulan pakai kapal itu. Zaman dulu. Sehingga zaman dulu kalau namanya Pak Haji itu memang keren banget itu. Mahal banget itu. Ya sudah, ya wal-walan sudah. Sekarang haji sudah ya mudah. Nah ini hari mudah haji. Bisa saja ini. Di akhir zaman dia yakthurul hajj. Orang haji banyak. Bila sababin yahunu lahumus safar. Yakthurul haju. Ini ada naskah lain. Ada orang haji. Ini kalimat bila sababin maksudnya ya. Mengulang-ulang haji. Kalau haji yang pertama kan kalau wajib ya wajib. Yang menjadikan tanpa sebab maksudnya nggak ada tujuan lain misalnya karena satu hal untuk orang boleh mengulang haji, kesunahan haji tentu ada satu hal kalau yang mendesak. Artinya gini, tidak ada kepentingan lain misalnya. Kalau di rumah ada yang lebih butuh tentu tidak akan berangkat tanpa sebab. Sudahlah haji begitu saja. Padahal di rumah ada fakir miskin perlu dibantu. Yahunu lahumus safar, menjadikan orang ini gampang pergian. Gampang pergi haji itu bolak-balik. Ngulang haji itu gampang banget. Tapi bibitnya sakit nggak peduli nih. Oh hai, hati-hati. Wa yusat lahum fir rizki. Wa yusat lahum fir rizki. Ada orang bolak-balik haji. Duitnya banyak. Yusat lahum fir rizki, lapangan rizkinya. Wa yarji'una, kembali mujrimin, melakukan kejahatan lagi. Kalau bahasa kritik sosial itu turun mesin alias mandi besar. Ente jahat kayak apapun besok naik haji beres jadi Pak Haji, sudah hilang. Berita korupsimu hapus sudah. Itu kurang lebih ya. Kalau dulu tuh zaman kritik-kritik sosial waktu itu wah gampang. Sudah dia penjahat kelas berat dan sebagainya, sudah naik haji selesai. Mandi besar soalnya. Sudah distempel baru lagi. Orang sudah lupa lagi, begitu polosnya orang-orang kampung. Pak Haji, Pak Haji. Ya kayak gini. Bulan mujrimin, jahat dia. Lanjutin lagi perampokannya. Maslubin. Tidak, ini kemuliaan sudah tidak tercabut. Maslubul khair. Maknanya mujrimin jahat juga tidak ada kebaikannya sudah nggak ada model hajinya sudah nggak ada hanya gelar tok dipakai akhlaknya berlanjut sebelum haji dia korup sebelum haji ngambil darah haram sebelum haji pakai riba setelah itu balik lagi Yahwi bi ahadihim ada ini apa? Ini kata Ibnu Abbas. Yahwi ba'hadihim bi'irihi bainal qifari war rimali. Maksudnya bisa saya turun, melaksanakanlah mungkin diartikan gitu. Salah satu dari mereka melaksanakan haji Yahwi turun untuk bepergian menuju haji bi'ahadihim misalnya bi'irihi dengan kekayaannya ya. Kalau zaman dulu tuh untuk menampilkan kalau dia itu bepergian dan dia orang kaya itu membawa air, membawa onta berserta isinya berapa begitu. Jadi ini orang kaya. Kalau sekarang kan transfer belinya di Mekah sana. Kalau dulu nggak ada, bawa bahan dari rumah. Kalau enggak bawa, jadi kelihatannya ini bepergian hajinya orang kaya, ini melarat ketahuan. Kalau orang kaya itu lengkap, di ontanya itu bahan makanan semuanya. Lengkap. Actionnya begitu. Jadi haji, ini orang-orang kaya, naik haji, action. Kalau sekarang kan model baru ya, mungkin tidak pakai menampakkan air itu sudah ada.
Atau di sini dikatakan bukan ir tapi ba'ir bisa jadi ya. Artinya dengan ontanya, maksudnya dengan kendaraannya. Tapi kalau bi'ir itu adalah ir itu kan adalah rombongan kayak kafilah begitu. Ini lebih cocok kalau katakan kafilah. Artinya apa? Jadi bepergi tampak kaya. Kalau hari ini mungkin gambarannya begini. Haji atau umroh membawa karyawan. Nah, inilah hati-hati. Action itu hari ini. Umrah membawa karyawan. Dia menganggap itu adalah sudah satu hal yang luar biasa dahsyat. Padahal karyawannya yang diajak umrah itu ngenes semuanya nangis. Kenapa? Dia punya utang. Di rumah harus pergi. Padahal kalau dia sadar, lebih baik uangnya dikasihkan saja. Barangkali dia butuh, nggak usah umrah. Karena umrah belum wajib bagi dia. Tapi nggak mau, harus umrah. Sebab kalau sudah nanti di perjalanan, sudah kayak raja begitu tampak orang kaya. Oh ini Alhamdulillah saya telah mengumrahkan 12 karyawan saja. 20 ini kayak bawa ir itu kayak. Karena lebih begitu, hari ini model beda. Jadi menerjemahkannya harus sedikit kita mencari-cari terjemahan yang sesuai. Kalau ir nggak ada zaman sekarang. Tapi kalau sampai karyawan, bos, oh Masya Allah, Haji, ya Alhamdulillah ini, Alhamdulillah tahun ini Masya Allah, saya bisa berangkat tuh 20 karyawan saya. 20, salam. Wah enak karyawannya kayak budaknya. Ini loh. Wajaruhu tetangganya maksurun ila jambihi. Maksur ada tertahan atau terbelenggu di sampingnya. Maksudnya ada orang-orang fakir tersiksa. Dianya gayanya begitu. Orang fakir ada di kiri kanannya tersiksa. Tapi dia action dia dengan gaya-gayanya itu. Ada model-model haji loh ya. Kayak tadi kita contohkan umroh. Maka kita ingatkan Mbak Haji, jangan latah ngumrohkan karyawan. Jatah umroh oke, 35 juta. Coba tanyakan, kamu pengen umroh atau kau ambil duitnya? Harus berani ngomong gitu. Tapi diambil duitnya nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa jadi raja jalan nanti waktu umroh. Memang dia pengen membawa karyawan biar kayak raja kok. Biar semua orang kalau nyuruh gampang nih. Wah. Untuk pamer nanti ke orang bahasanya, saya telah mengumrohkan 30 karyawan saya. Ayo. Ini model ini, mau bisa dikritik. Dipikir umroh bolak-balik, Masya Allah. Bawa karyawan, kayaknya iya. Tapi tujuannya adalah biar disebut. Sehingga masyhur bahasanya. Pak Haji ini Masya Allah. Setiap tahun, ya setiap tahun. Mengumrohkan karyawannya. Padahal karyawannya yang diumrohkan nangis. Kenapa? Kontrakan rumahnya belum dibayar. Anaknya sekolah nggak bisa bayar. Utangnya belum dibayar. Ibunya sakit masuk rumah sakit. Dia umroh enak-enak. Hei Pak Haji, dengar Pak Haji. Nggak usah ngumrohin deh, kasih duitnya. Kalau pengen jadi Pak Haji selamat, nggak usah action ngumrohin jamaah. Kasihan itu. Dan betul kita suatu ketika ada jamaah sedih. Gimana Bu ya kalau tidak diambil nanti hangus. Terus ya kami harus umroh. Dikasih uang saku. Ada. Berapa? 1.500.000. Wah. Tapi kan banyak Bu. 1.500.000 kan hampir setengah gaji saya. Menurut dia. Tapi di Mekah harganya mahal barang-barang. Terus istrimu nggak dikasih? Enggak. Keluarga enggak. Cukup 1 juta kan untuk keluarga sudah cukup. Dia merasa bangga di umroh. Ingatkan orang kaya, lebih baik kasihkan duitnya. Barangkali dia membutuhkannya untuk bayar sekolah anaknya. Sama yatim piatu kayak tadi, mahafil subhanallah. Ini kayaknya omongan Imam Ghazali harus terjemahkan dengan bahasa baru deh hari ini. Nyumbang aja kok pakai dikumpulkan. Santunan yatim piatu di rumah Pak Haji Fulan. Action itu. Ini pernah juga masalah santunan orang fakir itu. Yatim piatu. Kita mampir ke rumahnya satu ibu perempuan. Di situ ada satu bis, anak kecil turun. Akhirnya kita ngobrol dengan ustadznya. Oh ini anak yatim Bu ya. Anak kecil-kecil umur SD kelas 6, kelas 5 itu. Ada SMP juga mungkin. Ini siapa ini? Oh yatim, ini santunan yatim piatu. Kita pas tidak sengaja yatim piatu santunan. Akhirnya duduk sama ustadznya. Tak pikir ini ya orang anak yatim samping rumah gitu pondok. Dari mana Bu? Dia nyebut kota. Oh jauh. Berapa jam dari sana? Hampir 2 jam Bu ya. 2 jam. PP 4 jam. Persiapannya berapa? Terus sekolahnya gimana gini Ustaz? Ya kalau pas gini libur. Libur sah. Datang capek. Jangan-jangan satu amplop 50.000 nanti. Untuk beri permen itu. Oh itu jadi bahan langsung. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Tak ingatkan Bu Haji, seandainya biaya bisnya ditumpangkan ke santunan yatim piatu jauh lebih bagus daripada dia datang ke sini.
Makanannya kirim ke sana lebih enak, lebih senang. Nggak usah didatangkan ke rumah deh. Doain dari sana lebih jarabnya. Kemudian kita sampai bayangkan di pondok kita ini, kalau ada orang undang makan anak santri aja biarpun disembelihkan kerbau 16 nggak boleh. Kenapa? Peraturan pondok, terganggu belajarnya. Bayangkan, ke tetangga aja nggak kita izinkan. Bagaimana kalau 2 jam? Berarti ustadz ini mengizinkannya terpaksa. Karena kalau tidak berangkat tidak kasih duit. Ayo orang kaya denger nih. Yang ingin nyantuni fakir miskin yatim piatu. Hormati mereka. Tidak usah datang ke rumah anda, kirim. Ini yang Muhammad Zalil ya, hanya saya terjemahkan dengan lebih tegas lagi. Ngapain harus panggil ke rumah kita? Ya langsung jawabannya, ya kalau dikirim kan nggak ketahuan kalau saya nyantuin. Kalau dimasukkan keren, santunan yatim piatu, fakir miskin, masya Allah. Parkir panjang sampai macet, masya Allah, macet santunan yatim piatu di rumahnya Pak Haji Fulan. Itulah yang kau dapat sanjungan di dunia, di akhirat gak dapat apa-apa. Sehingga di sini ada manhajiyah. Yang tuh fakir miskin nggak usah ditampakkan kefakirannya, kemiskinannya nggak usah. Sembunyikan orang fakir di antara yang kaya nggak kelihatan. Dan ini nyata kayak gini nih. Imam Ghazali mengisyaratkan dari bahasa dulu ini. Kalau sekarang ya nyata betul. 2 jam meninggalkan pelajaran, sehari tidak belajar pasti. Gimana mau pinter anak? Alasannya kalau tidak datang nggak dikasih duitnya. Allah. Kalau datang memang ada bangga nih, masya Allah. Nah, semoga ini pelajaran buat semuanya. Mohon maaf ini ya, ini kami nerjemahkan dengan omongan Imam Ghazali ya, jangan disebutkan ke saya, cuman terjemahnya aja. Lebih serem begitu aja. Karena ini banyak, dan ini kejadiannya. Suatu ketika ibu Pak Haji yang baik, karena baik dia insaf, dia cerita, setiap bulan saya ngumrohkan karyawan saya 16. Oh ya Pak Haji, masya Allah. 16 alhamdulillah Pak Haji baik. Mereka pasti senang, insya Allah Bu ya. Pernah ada tawarkan, apakah mungkin bayar utang? Enggak. Salah, tawarkan. Ini ada jatahmu untuk umroh. Kalau kau ambil boleh, kalau tidak. Kalau ambil umroh boleh, kau ambil uang boleh. Betul, waktu diumumkan 1/3 tidak berangkat umroh. Kenapa? Bukan seperti hampir separuh. Tidak jadi berangkat umroh, lebih ngambil uangnya saja. Kenapa? Tapi dia punya hujah, setan berbisik. Tapi Bu ya, kan umroh itu kan belajar ibadah biar dia kenal Allah. Nah ini setan yang berbisik lagi supaya memaksa untuk umroh. Kalau kenal Allah tuh kasih pengajian Mbak Haji setiap hari, seminggu ke, tanpa motong gaji, jam kerja kasih ngaji, tidak apa-apa. Jadi banyak kalau setan berbisik, pandai setan itu. Seperti itu, insya Allah. Semoga Allah ada ini. Maksuran, tetangganya maksur ya ini. Maksur itu adalah terbelenggu atau dalam kefakiran lah, kurang lebih seperti itu. Fala yuasihi, nggak membantu dia, wala yatafaqatu, dan tidak pernah menanyakan keadaannya. Dia lebih asik dengan actionnya tadi, gaya berderma yang aneh tadi. Kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah kritik kepada orang-orang kaya yang punya rizki halal, digunakan untuk kebaikan. Cuman caranya saja tidak baik, tertipu. Wallahu a'lam bishawab.